Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathur Rosidah. Saya dari kelompok 10 PSES. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kompetensi Basarnas dan Putusan Basarnas dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Pengertian Basarnas. Basarnas adalah Badan Syariah Nasional Indonesia yang berkembang dalam bidang arbitrase yang diatur dalam pasal nomor 30 tahun 1959 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dasar dibuatnya undang-undang tersebut adalah adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok ketentuan-ketentuan putusan kehakiman. Dan dalam Indonesia sebelumnya namanya bukanlah Basarnas tetapi BANI atau BAMUI. BANI itu singkatan dari Badan Nasional Indonesia, kalau BAMUI adalah singkatan dari Badan Muamalah Indonesia. Kompetensi Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Basarnas adalah sebuah lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi menyelesaikan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, dan jasa. Pendirian lembaga ini awalnya didirikan oleh atau yang awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Indonesia dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah. Di samping itu, badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu. Basarnas memiliki keunggulan-keunggulan, yaitu diantaranya yang pertama adalah memberikan kepercayaan kepada pihak karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab. Yang kedua, yaitu para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter karena ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Yang ketiga, proses pengambilan putusannya cepat dengan tidak melalui prosedur yang berlebih-lebih serta dengan biaya yang murah. Dalam perundang-undangan Indonesia, arbitrase syariah atau Basarnas ini mendapatkan pengakuan yang sangat legal, yaitu yang diterangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwasanya semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan patut. Dari ketetapan pasal 1338 KUH Perdata, di atas tersebut seluruh para pakar hukum sepakat bahwasanya dalam hukum perjanjian menganut sistem terbuka dan bebas, yang artinya setiap orang dapat terbuka dan bebas untuk membuat perjanjian. Itu kekuatan putusan Basarnas dalam sengketa ekonomi syariah. Beberapa faktor yang melatar belakangi berdirinya lembaga arbitrase berdasarkan syariat Islam adalah semakin maraknya kesadaran dan keinginan umat terhadap pelaksanaan hukum Islam. Di samping itu juga karena faktor pertumbuhan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah yang semakin pesat di Indonesia, khususnya sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1952. Kedudukan Basarnas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Meskipun undang-undang ini tidak khusus menjelaskan tentang Basarnas, tetapi dikarenakan Basarnas adalah lembaga arbitrase, maka Basarnas juga termasuk dalam pembahasan undang-undang tersebut. Arbitrase dalam hal ini atau disebut dengan Basarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dapat dilihat dalam pasal 7, pasal 1 ayat 3, pasal 9 ayat 5, pasal 9, pasal 5 ayat 1, pasal 3 dan pasal 11 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Hal ini tentu merupakan suatu cerminan dari atas perkara yang cepat, sederhana, biaya ringan karena tidak ada upaya hukum terhadap putusan dari arbitrase tersebut. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase yang bersifat final atau binding tersebut terkendala karena lembaga arbitrase tersebut tidak dapat melakukan eksekusi sendiri.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 59 Ayat 1 menyatakan bahwa lembaga arbitrase ketika telah memutus suatu perkara harus mendaftarkan putusannya tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri. Paling lama adalah jangka waktunya 30 hari. Konsekuensi dari tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 Ayat 1 tersebut adalah tidak dapat dilaksanakan putusan arbitrase sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 59 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Polemik lebih jauh muncul khusus untuk lembaga Basarnas. Demikian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.